Baik, ketemu lagi sama Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, tetap sehat, semangat. Oke, kalau pertemuan sebelumnya Mister akhiri pada istilah atau terminologi dalam persilangan. Sekarang kita ke penentuan gamet. Penentuan gamet, penentuan jenis kelamin dalam arti dalam perhitungan ya, dalam persilangan, dalam soal. Dalam kalian menentukan gamet itu ada rumus 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. N itu adalah pasangan gen yang heterozigot. N adalah pasangan gen yang heterozigot. N adalah pasangan gen yang heterozigot. Kalian tadi sudah belajar heterozigot. Apa itu heterozigot? Pasangan gen yang berbeda. Nah, contoh. Contoh soalnya. Tentukan jenis gamet dan tuliskan rumusan genotipnya. D besar, D besar. Nah, ini D besar, D besar. Tadi kan, saya terangkan dulu. D besar ini kan homozigot. Padahal N ini apa? Pasangan gen yang heterozigot. Ya kan? Berarti, ada nggak yang heterozigot? Nggak ada. Berarti N-nya adalah 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Jangan bilang 2, jangan bilang 0. Awas. Kalau nggak bisa, nggak usah belajar matematika. 2 pangkat 0 itu 1. Berapapun bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali 0. Kalau 0 pangkat 0, 0. 1 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 1000, 1 juta, 200.000, 20 pangkat 0, 1. Nah, akhirnya 2 pangkat 0, 1. Maka gamet dari D besar adalah D besar saja. 1. Karena D besar kan sama, diambil 1. Oke, jelas? Nomor 2. Oke. Tidak ada nomor 2 ya. Langsung ke soal. Tentukan jenis gamet dan tuliskan rumusan genotipnya. Nanti kalian kerjakan beberapa soal ini ya. Beberapa soal ini nanti akan diajari oleh Mister. Kalau A besar, A kecil. Sebentar ya. Sorry. A besar, A kecil. A besar, A kecil ini kamu di sini berarti. A besar, A kecil. A besar, A kecil ini gametnya berapa dan rumusannya gimana? Nah, ini kan A besar, A kecil kan heterozigot. Pasangan heterozigotnya kan hanya 1. Berarti 2 pangkat berapa? 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 1 kan 2. Ini kan A besar, A kecil kan heterozigot. Jumlah heterozigotnya ada berapa? 1 kan? Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Nah, berarti gametnya 2 kan? Gametnya apa saja? Ya berarti gametnya A besar dan A kecil. Karena kan beda. Paham semuanya? Ngerti semuanya? Oke. Lanjut. D besar, D besar, E besar, E besar. D besar, D besar, E besar, E besar. Ini kan homo juga. Tapi 2 sifat beda. Ini homo. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Berarti gametnya apa? Gametnya dari gamet D besar, E besar, E besar apa? Ya D besar dan E besar. Tapi 2 sifat beda. Ini satu loh, D besar dan E besar. Tapi 2 sifat beda. Paham? Nah, untuk yang nomor 4, 5, 6, 7, coba kalian kerjakan nanti. Kalau nggak jelas nanti kita bahas di chat juga. Nggak usah khawatir ya. Oke. Itu penentuan gamet. Sekarang kita ke persilangan itu sendiri atau hibridisasi. Nah, sekarang Mister lanjutkan ke monohibrida dominan. Kalau kita bicara tentang persilangan dengan satu sifat beda, itu macam-macam sayang. Ada dominan, ada intermediate. Dominan resesif itu jadi satu kesatuan. Enggak ada monohibrida dominan, terus ada monohibrida resesif. Enggak. Monohibrida dominan dan monohibrida resesif itu dalam satu kesatuan. Monohibrida dominan adalah persilangan 2 individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan. Contoh,
Kacang etis berbatang tinggi disilangkan dengan berbatang pendek. Jadi yang satu batangnya tinggi, yang satu batangnya pendek. F1 semuanya berbatang tinggi. Dan jika F1 disilangkan sesamanya, tentukan berapa perbandingan fenotip F2-nya, berapa perbandingan genotip F2-nya. Jika jumlah semua keturunan 32, berapakah F2 yang berfenotip tinggi, dan berapa persentase F2 yang bergenotip T besar, T kecil. Sekarang kita bahas sayang. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini. Kita tentukan P1-nya dulu. P1-nya tadi tinggi, kita lambangkan dengan T besar, dan pendek kita lambangkan dengan T kecil. Nah, ya. Karena tinggi kita lambangkan dengan T besar, maka pendek kita lambangkan dengan T kecil. Karena hal lainnya nggak boleh T kecil. Kalau yang dominan T besar, maka yang resesif T kecil. Gametnya T besar kita ambil 1 T besar. T kecil kita ambil 1 T kecil. Kemudian F1 T besar disilangkan dengan T kecil, T besar, T kecil. Nah, ini tinggi karena T besar dominan. Kemudian tinggi disilangkan dengan tinggi, tapi tinggi yang heterozigot disilangkan dengan tinggi yang heterozigot. Jadi sesamanya. F1 sesamanya, F1 disilangkan samanya menjadi P2. Tinggi disilangkan dengan tinggi. Tinggi disilangkan dengan tinggi hasilnya apa? Gametnya T besar, T kecil. T besar, T kecil diambil 1 T besar, T besar, T kecil. Kemudian baru kita buat papan caturnya. Nah, papan caturnya ini apa maksudnya, Mister? Gini. Papan caturnya ini maksudnya adalah T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. T besar dimasukkan ini, T kecil dimasukkan ke sini, T besar dimasukkan ke sini, T kecil dimasukkan ke sini. Paham? Oke. Baik, kemudian akan kita silangkan T besar dengan T besar, T besar dengan T kecil, T besar dengan T kecil, T besar, T kecil dengan T kecil. Jadi hasilnya fenotip F2-nya T besar kan tinggi. T besar tinggi. T besar, T kecil di sini juga tinggi. T besar, T kecilnya kan ada 2. Tinggi semua. T kecilnya pendek. Jadi berapa tingginya? Tingginya 3. Tingginya 3 banding pendeknya 1. Jadi perbandingan fenotipnya 3 tinggi, pendek 1. Paham semuanya? Oke. Lanjut. Kemudian perbandingan genotipnya berapa banding berapa? Perbandingan genotipnya, perhatikan. T besarnya 1. T besar, T kecilnya 2. Ini. T kecilnya 1. Di 1 banding 2 banding 1. Nah, kemudian ditanyakan berapa jumlah keturunan yang berfenotip tinggi jika jumlah semua keturunannya 32. Nah, yang tinggi di sini kan 3. Berarti 3 ini 3 dibagi 4 ini dari jumlah semua 4 kali di dalam soal 32. Berarti 3 per 4 kali 32 adalah 24. 3 itu yang ditanyakan tinggi, jumlah keturunannya semuanya perbandingan jumlah keturunan 4 kali dalam soal 32. 20. Berapa persentase yang T besar, T kecil? T besar, T kecilnya ada berapa? 2 kan? 2 per 4 kali 100. Paham semuanya? Perhatikan lagi, paham? Oke. Baik, lanjut. Ini soal untuk kalian kerjakan di sini. Di sini ada mawar merah disilakan dengan mawar putih. F1 semuanya berwarna merah. Hanya sama Mister diganti warna bunga. Kalau yang tadi sama Mister tinggi sama pendek, sekarang merah sama putih. Oke, nanti kerjakan di rumah. Baik. Sekarang kita lanjutkan monohibrida intermediate. Oke.
Monohibrida intermediate, perhatikan. Monohibrida intermediate begini. Kalau monohibrida dominan, salah satu induknya bersifat dominan. Kalau intermediate berarti sifat tengah. Seperti yang saya katakan tadi, merah putih, merah muda, hitam putih, abu-abu. Lurus keriting, berombak. Itu intermediate. Nah, intermediate. Nah, ini pengertiannya apa intermediate? Monohibrida intermediate. Persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang bersifat intermediate. Soal, marmut berambut hitam disilangkan dengan marmut berambut putih, F1 berfenotip abu-abu. Jika F1 disilangkan samanya, tentukan perbandingan fenotip dan genotip F2-nya. Gampang banget. Bagaimana? Sama, sayang. Sama caranya. Tentukan P1-nya dulu. Hitam, H besar, putih, H kecil, H kecil. Gametnya H besar sama H kecil, F1-nya H besar H kecil karena intermediate, hitam sama putih menghasilkan abu-abu. Abu-abu disilangkan samanya. Gametnya H besar H kecil buat papan caturnya kayak tadi. Akhirnya H besar H besar H kecil, H kecil H besar H kecil, H kecil H kecil. Kesimpulannya H besarnya hitam, H besar H kecilnya abu-abu, H besar H kecilnya abu-abu, H kecil putih. Berarti fenotipnya 3 hitam, 1 putih. Genotipnya dulu ya. H besar 1. H besar H kecil 2. H kecil 1. 1, 2, 1. Kalau fenotipnya hitam, abu-abu, putih. 1, 2, 1. Jadi untuk intermediate baik fenotip maupun genotip sama. 1:2 banding. Paham semuanya? Oke. Baik. Ini soal yang harus kalian kerjakan. Sama caranya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke test cross dan back cross. Apa itu test cross dan apa itu back cross? Test cross adalah persilangan di mana F1 disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif. Kalau tadi baik homozigot dominan maupun homozigot resesif, baik homozigot dominan maupun homozigot intermediate, maaf, itu F1 disilangkan samanya. Kalau ini F1 disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif. Disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif, ya. Baik, F1 disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif. Perhatikan di sini. Soal, bunga mawar merah disilangkan dengan mawar putih. F1 semuanya berwarna merah. F1 disilangkan dengan induknya yang putih, berarti dengan induknya tapi yang resesif, yang putih. Tentukan perbandingan fenotip dan genotipnya. Sama caranya. Merah disilangkan dengan putih. Gametnya M besar M kecil. F1-nya M besar M kecil. Karena test cross, F1 disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif, makanya F1 ini nanti disilangkan dengan ini. Jelas? F1 ini disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif. Jadinya apa, Mister? Kita lihat. Jadinya apa? M besar M kecil disilangkan dengan M kecil M kecil. Gametnya M besar M kecil dengan M kecil. Akhirnya jadinya apa? Buat papan catur boleh, nggak boleh. M besar disilangkan dengan M kecil. M besar M kecil kan? M kecil dengan M kecil. M besar dengan M kecil. M besar M kecil. Oh, salah ini. M kecil dengan ini M kecil saya. Ini M kecil. Ini M kecil. Ini juga M kecil. Nah, jadi M kecil, bukan M besar dengan M kecil loh ya. M besar dengan M kecil, M besar M kecil dengan M kecil, M kecil. Jadi yang satu merah, yang satu putih. Jadi berapa? 1:1. Nah, perhatikan hasilnya. Perbandingan fenotipnya merah banding putih 1:1. Genotipnya juga 1:1. M besar M kecil banding M kecil M kecil. Jadi kalau test cross, baik perbandingan fenotip maupun genotipnya sama. 1:1. Oke, jelas semuanya ya. Terima kasih. Nah, sekarang ini soal yang harus kalian kerjakan nanti. Sekarang yang terakhir untuk hari ini adalah back cross. Kalau back cross itu F1 disilangkan dengan induknya yang homozigot dominan.
Kalau yang tadi dengan induknya homozigot resesif, sekarang yang homozigot dominan. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih, F1 semuanya merah. Jika merah disilangkan dengan induknya yang merah, bagaimana perbandingan fenotip dan genotipnya? Merah, putih, gametnya sama, F1-nya merah. Sekarang merah disilangkan dengan merah. Merah, F1 disilangkan dengan induknya yang merah ini. Hasilnya apa, Mister? Aja. Nah, pasti karena M besar dengan M kecil, kemudian disilangkan dengan M besar, maka M besar dengan M besar, M besar, M besar, M besar dengan M kecil, M besar, M kecil. Semuanya fenotipnya merah. Ya kan? Semuanya merah. Berarti merah 100%, tapi genotipnya enggak M besar semua, tapi ada yang M besar, ada yang M besar, M kecil. Jadi perbandingan fenotipnya merah 1, putih 0. Atau merah 2 banding 0 atau 1 banding 0. Disederhanakan boleh. Atau 100% merah, mengikuti sifat yang dominan. Kalau genotipnya M besar banding M besar, M kecil, 1 banding 1. Paham semuanya? Jelas semuanya? Oke. Baik. Kalau kalian jelas semuanya, untuk persilangan monohibrida, baik dominan, intermediate, test cross, back cross, sudah dapat kita akhiri sampai di sini. Semoga kalian nanti, sebelum Mister berbicara tentang materi yang dua sifat beda, kalian bisa, ini tugasnya ya, kalian bisa memahami di hibrida, nggak usah dulu, di hibrida nanti pertemuan berikutnya. Kalian bisa memahami semuanya, nanti kita bisa diskusikan di e-chat atau 10. Oke, selamat siang, sampai berjumpa di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Semoga kalian sehat semuanya, dan Mister akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.